Tiga doa yang Nabi SAW bersumpah dengan tiga doa ini, bahwa tiga doa ini kalau kita berdoa dengannya maka tidak akan ditolak alias dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tiga doa yang Nabi SAW bersumpah di sini bahwa doa-doa ini pasti mustajab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara umum bahwa tidak ada amalan yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Kata Nabi SAW, laisa syai'un aqram indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi sebuah doa. Karena doa itu gambaran daripada tauhid seseorang. Bahkan dalam setiap ibadah yang kita lakukan pasti terkandung doa di situ. Ibadah apa saja. Karena minimalnya saat kita melakukan ibadah, kita hanya mengharap bahwa ibadah-ibadah kita itu diterima dan berpahala. Makanya doa ini nilainya sangat tinggi sekali. Tapi sayang banyak yang tidak tahu nilai sebuah doa. Padahal para nabi dan rasul mereka sangat mengagungkan doa. Seolah-olah tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali mereka para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita lihat saja beberapa kisah yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana para nabi itu saat mereka ditimpa kesulitan, maka mereka akan tadarru, merendahkan diri kepada Allah dan berdoa agar kesulitannya dihilangkan. Bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam yang ketika kapalnya diombang-ambingkan ombak, yang sebelumnya Nuh alaihi salatu wassalam hampir tidak selamat dari kaumnya. Setelah 950 tahun berdakwah, tetapi ditolak dakwahnya. Sampai-sampai ketika kaumnya sudah hampir berani bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Nuh, maka Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Allah, aku hampir dikalahkan oleh kaumku, maka tolong aku. Maka semata-mata Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nabi itu kan punya doa yang mustajab. Semua para nabi sudah mereka panjatkan doa-doa itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja tidak diungkapkan doa itu di dunia tetapi untuk menjadi simpanan di akhirat. Nah, salah satu doa yang diijabah oleh Allah doanya Nabi Nuh adalah Nuh meminta kehancuran kepada kaumnya dan mengatakan la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau sisakan satu jiwa pun ya Allah kecuali kau binasakan. Dan Allah kabulkan. Makanya ketika Nuh alaihi salatu wassalam meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah katakan fafatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu langit kemudian dihujani sederas-derasnya bumi itu. Kemudian sumber-sumber air yang ada di bumi dipancarkan ke langit sehingga berjumpalah dua air itu dan menjadi banjir bandang tupan yang sangat besar dan meluluhlantakkan semua yang ada, menenggelamkan semua manusia dan tidak ada yang selamat kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salam. Begitulah nilai sebuah doa. Nuh berdoa kepada Allah. Saat kapalnya diombang-ambingkan ombak, dia pun meminta keselamatan kepada Allah. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ مِنَال كَرْبِ الْعَظِيمِ. Kami selamatkan Nuh dan seluruh keluarga yang beriman yang ada di perahu itu dari petaka yang sangat hebat. Itu Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Allah Zakaria. Lama dia tidak punya keturunan, tetapi dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Maka Zakaria pun berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran di permulaan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kabar gembirakan kepada Zakaria. Ketika Zakaria berada di mihrab, malaikat datang dan mengatakan, "Yubashshiruka bi Yahya." Kami
memberi kabar dari Allah bahwa Allah sudah menghabar beritakan engkau akan memiliki putra namanya Yahya. Dan banyak lagi. Nabi Ayub alaihi salatu wasalam yang ditimpa banyak penyakit. Akhirnya kemudian berdoa kepada Allah dan mengatakan, inni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan Allah kembalikan nikmat-nikmatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar. Malam harinya Rasul berdoa kepada Allah istighatsah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika engkau wahai Muhammad beristighatsah kepada Rabbmu, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan istighatsahmu. Dan keesokan harinya ketika terjadi perang Badar, Allah menangkan. Dan begitulah, tidak ada tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi. Harusnya ini sebuah pelajaran bahwa jangan pernah remehkan sebuah doa, karena itu silahul mukmin, senjata kita orang yang beriman. Lah di sana ada doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Dengan sumpahnya ini, kalau kita memanjatkan dengan doa-doa itu, pasti dikabulkan doa kita. Apa saja itu? Yang pertama, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis. Jadi satu hari kata Sa'ad, marartu bi Utsman bin Affan. Aku lewat dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan ketika itu Utsman berada di masjid. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepada Utsman itu, tapi Utsman tidak menjawabnya. Sampai 3 kali Utsman juga tidak menjawabnya. Akhirnya kemudian kata Sa'ad, fa'ataitu amiral mu'minin, aku pun menjumpai amiral mu'minin yang ketika itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqultu lahu, kukatakan kepada amiral mu'minin, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin. Dia mengatakan, apakah telah terjadi dalam Islam ini sesuatu? Kata Umar bin Khattab, wa madzak, apa itu maksud? Maka dia mengatakan, ya amiral mu'minin, lu aku lewat di masjid Nabi. Di situ ada Utsman. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepadanya. Tetapi Utsman tidak pernah menjawab salamku. Apakah ada peristiwa yang berubah dalam Islam? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka Umar radhiyallahu anhu akhirnya memanggil Utsman dan ingin menanyakan kenapa dia tidak menjawab salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma mana'aka alla takuna radadta ala akhika salam ya Utsman. Kata Umar, ya Utsman, apa yang mencegah kamu untuk menjawab salam dari saudaramu Sa'ad ini? Apa yang mencegahmu? Kenapa kau diam saja? Ada orang mengucapkan salam, harusnya dijawablah. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an mengatakan, aku tidak mendengar salamnya. Aku tidak dengar, macam mana mau jawab? Aku tidak dengar. Ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bahkan aku mengucapkan salam. Kata Utsman, aku tidak dengar. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berupaya menengahi dua sahabat yang hampir berselisih ini gara-gara mengucapkan salam dan tidak mengucapkan salam. Maka akhirnya kemudian Utsman pun mengatakan, ya Amiral Mukminin, boleh jadi ketika itu memang aku sedang ada masalah. Aku sedang ditimpa masalah. Mungkin menghayal, melamun gitu ya. Kayak kita kadang-kadang kalau menghayal itu ada orang ngomong di depan kita aja nggak tahu. Padahal dia sedang ngomong sama kita tuh. Nanti kemudian kita tanyakan, dengar kamu ngomong apa tadi? Kan itu ya. Itu orang menghayalkan seperti itu. Ya. Itulah yang terjadi kepada Utsman. Akhirnya kemudian Utsman mengatakan, aku sedang ada masalah, sehingga tidak fokus. Kemudian ditanyakan, apa masalahmu? Dia mengatakan, aku teringat doa yang Nabi SAW bersumpah dengan doa itu. Aku teringat doa yang Nabi SAW bersumpah dengan doa itu. Siapa yang membacanya maka akan dihilangkan setiap kesulitannya, setiap kesusahannya, setiap gundah gulananya akan dihilangkan Allah. Masalahnya ketika Rasul hendak mengajarkan doa itu, datang pula Arabi, Arab Badui, mengganggu Nabi dengan pertanyaan. Akhirnya dia lupa menyebutkan lafadznya dan Rasul pun langsung pulang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Utsman, bukankah aku ada di situ? Aku kejar Nabi SAW dan aku pun penasaran apa lafadznya. Akhirnya kemudian aku ikuti Rasul di belakangnya sampai ketika Rasul masuk ke rumahnya, aku ketuk tuh pintunya. Dan aku katakan, ya Rasulullah, doa apa yang anda maksud sampai anda bersumpah dengan doa itu bahwa siapapun yang berdoa dengan doa itu pasti akan dihilangkan dari kesulitannya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, na'am ya Sa'ad, da'watu Zinnun idh huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u
biha muslimun rabbahu fi syai'in qad illa istajaba lahu. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad, dakwahnya atau doanya Dhinnun, pemilik ikan. Siapa maksudnya? Nabi Yunus. Maksudnya doanya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, tidaklah seseorang berdoa, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doanya Dhinnun, Yunus alaihi salatu wassalam, untuk meminta sesuatu kecuali pasti diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu yang pertama adalah riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana riwayat ini terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian juga sebagian ulama ahli tahqiq menghasankannya, dan Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkannya dengan lafaz da'watu Dhinnun idza'ah wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Doanya Dhinnun, Nabi Yunus, ketika dia berdoa dan dia di dalam perut ikan dengan lafaz la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku benar-benar tergolong orang-orang yang melakukan aniaya atau zalim. Kata Rasul, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim, tidaklah seseorang berdoa dan dia seorang muslim fi syai'in qad, meminta sesuatu, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Inilah doa yang Rasul bersumpah bahwa siapapun yang berdoa dengan Dhinnun, doanya Nabi Yunus, pasti dikabulkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan kenapa demikian? Karena ada 5 poin yang harus dicatat dalam doa ini. Yang pertama, bahwa Nabi SAW tegas mengatakan dalam hadis ini, ketika orang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus itu, Rasul dengan tegas mengatakan illastajaballahu lahu, pasti dikabulkan. Rasul yang mengatakan pasti dikabulkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam lafaz doa itu ada lafdut tauhid, lafaz tauhid, la ilaha illa anta, itu lafaz tauhid. Dan lafaz tauhid itu adalah lafaz yang paling agung. Bahkan Rasul mengatakan afdalu kalimati la ilaha illallah, seutama-utama kalimat adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya bahwa tauhid inilah yang menjadikan kemudian lafaz ini menjadi agung. Dan Nabi SAW sampai kemudian dalam riwayat tadi, ketika hiwar antara Sa'ad dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, di situ Nabi SAW menjanjikan siapapun yang membaca doa ini, maka dia akan keluar dari kesempitan dan kesulitan hidup. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa hamba Allah ketika melihat doa ini dengan seksama, betul-betul kita renungkan doa itu, maka di sini ada ahammiyatu istishari azamatillahi azza wajalla. Di sini ada perasaan pengagungan kepada Allah azza wajalla. Kenapa demikian? Pertama, di situ ada kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Yang kedua ada kalimat at-taqdis, subhanak, pensucian Allah. Dan yang ketiga ada kalimat inkisar, merasa rendah dirinya kita di hadapan Allah, bahwa kita ini makhluk yang mudah melakukan dosa dan kezaliman. Makanya ketika kita pahami 3 makna ini, harusnya muncul kepada hati kita ini perasaan istishar bi azamatillah, lebih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa tashtamilu syighatad du'a ala asbabil ijabati wa hiyal imanu billahi wahda. Karena dalam doa itu ada lafaz yang menyebabkan kenapa doa itu dikabulkan, karena di situ ada kalimat al-imanu billah, ada keimanan yang kuat kepada Allah dengan tauhid tadi. Dan yang terakhir di sini, di antara sebab kenapa doa ini sangat mustajab, karena di sini ada inkisar tadi. Kita ini menghambakan betul-betul kepada Allah, kita merasa bersalah dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Makanya Nabi SAW sampai bersumpah. Jadi
sebenarnya Rasul tidak perlu bersumpah kan? Ngapain Rasul bersumpah? Bukankah setiap ucapan Nabi SAW itu wahyu? Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul berucap dengan hawa nafsunya, yang Rasul ucap itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu ngapain Rasul bersumpah? Pada Rasul itu shadiqul masduq, dibenarkan ucapannya. Tidak lain ketika Nabi bersumpah dengan doa ini pasti dikabulkan, menunjukkan apa? Keagungan doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tapi apakah kemudian doa ini khusus untuk Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam? Tidak. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Apa firman-Nya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Dhannun, maksudnya Yunus alaihi salatu wassalam, Dhannun itu ketika dia pergi marah dari kaumnya. Karena begini, Yunus ini dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah negeri namanya Nainawa. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah ke sebuah negeri namanya Nainawa. Di mana Nainawa? Di Irak. Ya, itulah areal dakwahnya Nabi Yunus, daerah Irak. Di satu perkampungan namanya Nainawa. Jumlah perkampungannya banyak. Artinya jumlah kaum Yunus itu banyak sekali. Ya. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sama dengan para nabi setelah dan sebelumnya, berusaha mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Tetapi begitulah terkadang penerimaan dakwah para nabi tidak semua diterima. Rupanya satu kaum itu tidak ada yang beriman kepada Nabi Yunus. Ini ujian. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam saking marahnya mengancam kepada kaum Nainawa, kalau kalian tidak beriman dalam 3 hari akan turun azab kepada kalian. Ditunggu sehari tak nampak azab, ditunggu 2 hari tak nampak azab. Akhirnya ketika mau masuk hari ketiga, Yunus pun pergi. Rupanya di hari ketiga, di saat Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya melihat tanda-tanda azab itu. Akhirnya ketakutan, beriman semuanya. Tapi Nabi Yunus tidak tahu karena sudah pergi masalahnya. Ya. Makanya Nabi Yunus akhirnya mencari daerah baru. Naiklah dia kepada sebuah perahu. Tiba-tiba Allah takdirkan perahu ini berhenti di tengah lautan. Akhirnya nampak ada ikan besar yang mengitari perahunya itu. Semua manusia ketakutan. Dan mereka harus mengorbankan satu orang supaya dikasih makan ikan, supaya ikannya menjauh dan tidak mencelakakan semuanya. Akhirnya terjadilah undian di sini, dikoclok bahasa kitanya ya. Kira-kira siapa yang berhak untuk dilemparkan ke dalam lautan untuk menjadi mangsa ikan itu, supaya ikan ini menjauh. Akhirnya kemudian setelah dikocok gitu ya, kayak Ibu Arisan tuh, keluar pula Nabi Yunus itu namanya. Orang-orang mengatakan janganlah, zahirnya dia orang soleh, bagus yang lain saja yang keluar namanya, bagus preman aja dikorbankan. Tetapi dikocok lagi, Yunus lagi yang keluar, Yunus lagi yang keluar. Nabi Yunus baru sadar, mungkin ini kesalahan dia, meninggalkan kaumnya padahal belum diizinkan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pun melemparkan diri dari kapal itu, langsung ditelan ikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada ikan itu, telan jangan kunyah katanya. Kalau dikunyah habislah. Ya, akhirnya ditelan saja, masuklah di perut ikan. Kemudian ikan itu meninggalkan perahu itu, kemudian masuk ke dasar lautan. Tidak dijelaskan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, wallahu a'lam. Nabi Yunus itu di perut ikan itu. Yang jelas setiap ikan itu masuk ke dasar lautan, Yunus mengalami 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan tengah malam. Secara logika harusnya Yunus meninggal. Tapi ya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dia tahu bahwa dia tidak mungkin selamat dari perut ikan itu. Dan tidak ada siapapun yang akan menolong dia. Sehingga dia betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dalam kondisi seperti itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terus memanjatkan kepada Allah sebuah doa dan juga zikir yang terus diulang-ulang dalam perut ikan itu. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ketika Nabi Yunus terus berdoa dengan doa ini, apa yang terjadi? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu, kami selamatkan dia minal gham, dari
gham, dari kesulitan hidup dalam perut ikan tuh. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga kami selamatkan bagi orang-orang yang beriman. Kalimat begitu juga kami selamatkan orang-orang yang beriman menunjukkan bahwa doa itu bukan khusus bagi Nabi Yunus saja, tapi doa itu umum bagi setiap orang yang beriman. Boleh kita baca. Dan khasiatnya sama dengan doa yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan. Allah keluarkan Yunus, kata Allah, falaula minal musabbihin la labisa fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan orang yang ahli tasbih, tentu Yunus akan berada di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Akhirnya Allah keluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan dan Allah selamatkan. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, siapapun yang berdoa dengan doanya Zinnun Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, lam yad'u rajulun muslimun fi syai'in qad illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu kecuali pasti dikabulkan. Makanya saya sarankan, kalau kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sisipkan doanya Nabi Yunus. Gitu maksudnya. Kita mau minta apa nih? Ya, ibu-ibu yang jomblo pengen kawin, atau yang janda pengen nikah lagi, atau yang ya udah nikah nggak bisa lah, ya. Jadi bapak-bapak. Kemudian juga yang sulit ekonomi, yang banyak penyakit ingin disembuhkan, yang pokoknya banyak masalah lah. Hidup ini kan pasti banyak masalah, tidak mungkin gak ada masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah. Entah masalah kesehatan, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah itu banyak. Dengan anak, dengan orang tua, dengan suami, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan rekan kerja dan begitu seterusnya. Semua orang punya masalah. Artinya kalau kita minta kepada Allah untuk masalah kita dihilangkan, selipkan doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Minta apa di situ? Langsung kita minta kepada Allah. Setelah kita membaca doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, kabulkanlah saya perlu ini, perlu itu, perlu ini, dan begitu seterusnya. Ya, karena tadi Utsman ibn Affan radhiyallahu sampai mengatakan bahwa doa Zinnun ini sampai Rasul bersumpah, siapapun yang mengucapkannya pasti mustajab. Ya, ini yang pertama. Ya. Doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang kedua, doa yang mustajab yang Rasul bersumpah dengan doa itu. Doa ini dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh ashabus sunan. Ya, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah itu disebut ashabus sunan. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan doa ini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ini pembantu Nabi. 10 tahun dia membantu Nabi sampai Rasul meninggal. Maka disebut khadimur Rasul, pembantu Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Satu hari aku pernah duduk bersama Nabi. Wa rajulun qa'imun yusalli. Di sebelah kami ada seseorang yang tegak mendirikan salat. Di Anas dengan Rasul sedang duduk, rupanya tidak jauh dari situ ada orang salat. Falamma raka'a wa sajada wa tashahhad da'a ilallah. Ketika laki-laki ini sudah ruku, sudah sujud, dan sekarang posisi dia di tasyahud akhir, tiba-tiba dia berdoa setelah tasyahud itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Begitu lafadznya. Ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan segala pujian untukmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Engkau esa, tidak memiliki sekutu. Engkau pemberi anugerah. Engkau pencipta langit dan bumi. Wahai zat yang maha terpuji dan maha mulia. Wahai zat yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya. Ya Allah, aku meminta sesuatu kepadamu. Apa kata Nabi SAW ketika dia mendengar orang ini mengatakan seperti itu? Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi. Di sini sumpahnya. Walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini arti kalimat sumpah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasul bersumpah nih.
Ya. Laqad Allah bismihil a'zam. Laqad Allah bismihil azim. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang itu telah berdoa dengan nama Allah yang agung, yang apabila dia berdoa dengan lafaz itu pasti dikabulkan, yang apabila dia meminta dengan doa itu pasti akan diberikan permintaannya. Ya, Rasul menjanjikan dua perkara di sini. Siapa yang berdoa maka dikabulkan, siapa yang meminta maka akan diberi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta Al-Mannanu badi'us samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Hafal Bu? Hah? Nggak hafal? Oke. Sekarang kita rame-rame ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta Al-Mannanu badi'us samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kan pendek itu, nggak cepat-cepat lah, memang loadingnya kurang kurang loading aja sebenarnya kan. Ini sudah pendek ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, titik. Habis itu kita minta, terserah minta apa. Yang penting doa ini dulu dibaca. Rasul mengatakan demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini bersumpah. Siapa yang berdoa dengan doa ini kemudian kita meminta apa saja, pasti dikabulkan doanya, pasti diberikan permintaannya. Ini sumpah Nabi. Pertanyaannya apa? Kenapa sampai mustajab doa ini? Karena dalam doa ini terkandung Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung. Apa itu? Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sebenarnya mengatakan itulah Ismul A'zam. Dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, tanah perjanjian. Kemudian Allah azab Fir'aun itu, dan Allah tenggelamkan sehingga mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam perjalanannya, Nabi Musa dan Bani Israel ini melewati satu bukit yang panjang. Bukit itu namanya Bukit Husban. Bukit itu memanjang sekali, Bukit Husban. Lah setelah Bukit Husban itu ada sebuah kaum dari kaum-kaum Kan'aniun, penduduk asli situ. Mereka ketakutan kalau Nabi Musa dan Bani Israel itu hendak menjajah mereka. Akhirnya kemudian mereka mencari-cari orang yang mustajab doa supaya berdoa akan kehancuran Musa dan Bani Israel. Lah kebetulan di situ itu ada seorang ahli ibadah namanya Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ini salah satu ulama dari ulama-ulama Bani Israel. Bal'am ini, dia kalau berdoa mustajab doanya. Kalau berdoa doa apa saja mustajab doanya. Kenapa rahasianya Bal'am bin Ba'ura itu kalau dia berdoa mustajab doanya? Karena dia memiliki Ismul A'zam, menguasai Ismul A'zam. Karena dia ahli Taurat juga, ya. Dia tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu. Makanya dia kalau berdoa dengan nama Allah yang agung pasti dikabulkan. Tapi masalahnya ketika para pembesar Kan'an ini datang kepada Bal'am, ya Bal'am, bukankah engkau mustajab doa? Doakanlah kehancuran kepada Musa dan kaumnya, katanya. Jangan-jangan dia datang hendak menjajah kami. Kata Bal'am, celaka engkau, yang aku doakan ini bukan orang biasa. Dia ulul azmi, dia rasul, dia nabi. Ya, enggak mau katanya. Tapi hari-hari kemudian para pembesar datang dengan harta, dijanjikan kedudukan, jabatan, macam-macam leleh pula di akhirnya. Mau pula dia mendoakan Nabi Musa dan kaumnya. Akhirnya mulailah dia berdoa. Masalahnya salah tempat. Yang dia doakan itu Nabi. Masa Nabi didoakan kecelakaan, mana dikabulkan Allah? Akhirnya kemudian setiap Bal'am ini berdoa kepleset-pleset tuh doanya. Yang harusnya dia berdoa, ya Allah hancurkan Musa dan kaumnya, kepleset, ya Allah hancurkan kaum Kan'an dan orang-orang yang congkak dan sombong itu. Marahlah orang-orang Kan'an itu, ya Bal'am, kami kasih harta, kasih ini, kasih itu. Kau suruh berdoa kehancuran Musa, kenapa kau balik pula kehancuran itu doa kepada kami? Gitu. Kata Bal'am, tak tahu kok kepleset-pleset gini lidahku, katanya. Ya. Akhirnya kemudian kata Bal'am, khasirat dunya wal akhiru, aduh kalau gini aku rugi dunia akhirat nih, katanya.
Kenapa? Sudah tidak mustajab doanya. Yang kurang ajar dia mendoakan kehancuran Musa. Karena sudah mandi, sudah basah kuyup sekali lah. Dia mengatakan ya sudah gini saja. Kita cari cara lain. Jangan doa-doa sudah enggak mujarab lagi. Dengan cara apa? Utus wanita kalian. Gadis, anak-anak gadis kalian. Kasih cantik dia, kasih rapih dia, kasih molek dia supaya terfitnah tuh Bani Israel. Cukup satu orang Bani Israel kalau sampai ada yang berzina itu cukup katanya. Diutuslah itu akhirnya. Lah Musa ini kan musafir dengan Bani Israel ke tanah perjanjian. Akhirnya kemudian gadis-gadis Kanaan ini mereka berjalan ke Bukit Husban, entah membawa dagangan makanan atau apa menawar-nawarkan. Ada pula yang jatuh cinta satu di situ. Akhirnya terjadi zina. Ketika terjadi perzinahan itu turunlah taun kepada mereka dan tidak dicabut penyakit itu sampai diketemukan siapa pezinanya, kemudian dibunuh baru dihilangkan penyakitnya. Tapi maksud saya itu bagaimana Bal'am ini doanya mustajab. Kenapa? Karena dia menguasai Ismul A'zam. Ya tentu Ismul A'zam di zaman dulu dalam kitab-kitab dulu Taurat, Injil dan Zabur akan berbeda dengan Ismul A'zam yang ada dalam Asmaul Husna yang kita senantiasa hafal. Lah Asmaul Husna itu kan 99 walaupun itu bukan batasan. Tapi dalam Asmaul Husna itu ada nama-nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam yang kalau kita berdoa bertepatan dengan Ismul A'zam itu maka akan mustajab. Lah sebagian para ulama ada yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada juga yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada yang mengatakan Allah. Ya. Dan ini tiga-tiganya terkandung di sini. Kalau seandainya ada yang mengatakan Allah, Allah ada di situ. Kalau ada yang mengatakan Ya Dzal Jalali wal Ikram, di situ juga ada kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum, di situ juga ada kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Berarti pasti di antara tiga nama ini ada Asma'ullahil A'zam. Makanya kenapa Rasul sampai bersumpah di sini, demi zat yang jiwaku di tangannya, siapapun yang berdoa di sini kalau dia berdoa diijabah, kalau dia minta pasti dikasih. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alidzu biyadzal jalali wal ikram." Perbanyak oleh kalian mengucap kalimat ya dzal jalali wal ikram. Contohnya begini, ya Allah, aku mau usaha. Tolonglah mudahkan usaha saya ya dzal jalali wal ikram. Begitu ya. Ya Allah, saya ini mau safar, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, saya ini baru buka usaha, janganlah gulung tikar, kalau bisa bentang-bentanglah tikar tuh ya Dzal Jalali wal Ikram. Begitu maksud. Perbanyak setiap doa itu diakhiri dengan kalimat ya Dzal Jalali wal Ikram, itu maksudnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan Ya Dzal Jalali wal Ikram itu adalah Ismul A'zam. Tapi ada juga yang mengatakan bukan itu, tapi Ya Hayyu Ya Qayyum. Ismul A'zam itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, dan begitu seterusnya. Tapi di sini maknanya, maksudnya ketika kita berdoa dikabulkan, ketika kita meminta diberi itu kapan? Saat kita berdoa dan menyelipkan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Setelah itu silahkan minta apa saja yang kita minta kepada Allah. Maka kata Rasul, kalau dia berdoa dikabulkan, kalau dia minta pasti akan diberikan permintaannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, di antara doa yang Rasul bersumpah juga pasti akan dikabulkan. Hadis yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini dari sahabat Buraidah ibn Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi dia menceritakan sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu hari Rasul pernah mendengar ada seorang sahabat berdoa. Satu hari Rasul mendengar ada seorang sahabat berdoa. Dalam doanya sahabat ini mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yu'alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini agak mudah karena ada surat Al-Ikhlasnya, Bu ya. Ya, kita Ibu hafal Al-Ikhlas, masa tak hafal kan itu. Allahumma inni Oke, kita baca sama-sama ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Enak ini, agak mudah daripada yang tadi ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah, saya meminta kepadamu, bi anni asyhadu, bahwasanya saya bersaksi, laka kepadamu, antallah, engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad, yang maha tunggal, as-samad, yang maha bergantung, alladzi lam yalid, yang tidak melahirkan, walam yulad, yang tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan yang tidak ada yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun. Apa kata Rasul? Walladzi nafsi biyadih. Lagi-lagi Rasul bersumpah di sini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad sa'alallaha bismihil azam. Sungguh dia telah meminta kepada dengan nama Allah yang agung. Idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila dia berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan, dan apabila meminta pasti diberikan. Ya, ini kurang lebih dengan doa yang pertama kalimatnya, karena ada Ismul Azam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Apa nama Allah yang agung dalam apa namanya doa ini? Kalimat Allah. Ya, di sini ada kalimat Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Nah, di sini kalimat Allah di sini. Antallah, engkau adalah Allah. Dan Allah itu Ismul Azam. Semua nama Allah kembali kepada lafaz Allah. 99 nama Allah itu kembali kepada lafaz Allah. Makanya karena ada kalimat Allah, maka Rasul mengatakan, maka sungguh orang yang berdoa itu telah menyebut Ismul Azam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau dia berdoa dikabulkan, kalau dia minta pasti akan diberikan. Maka kalau kita hendak berdoa kepada Allah meminta sesuatu, syukur-syukur kalau tiga-tiganya ibu baca. Ya, tiga-tiganya ibu baca. Maksudnya pertama, ibu baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian setelah itu ibu baca lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian baca lagi di sini, ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu laka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih, tiga-tiga dibaca, baru kita minta. Terserah minta apa saja, ya. Ini luar biasa, 3 doa yang Rasul bersumpah di situ. Jarang-jarang Rasul bersumpah tuh, ya, kecuali di 3 doa ini. Maka inilah 3 doa yang luar biasa, yang kalau kita berdoa dengan 3 doa ini, kata Nabi SAW, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Tetapi yang jadi catatan adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama harus ada pengagungan kepada Allah, kerendah dirian kita di hadapan Allah, bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung kita. Jangan kita berdoa kepada Allah tapi hati kita kepada selain Allah. Itu tidak akan dikabulkan walaupun baca 3 doa ini. Ya, tetap hatinya digantungkan kepada Allah. Jangan digantungkan kepada makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, harus yakin. Wa antum muqiruna bil ijabah. Harus yakin. Jangan main coba-coba. Saya baru dengar nih kajian Ustaz Abu Merah. Saya coba-coba nanti malam lah. Jangan coba-coba. Ini bukan untuk coba-coba. Ya, harus ada keyakinan. Kita meminta kepada zat yang yakin adanya Allah. Jangan kemudian kita beribadah dengan keraguan. Allah itu yakin adanya, maka meminta dengan keyakinan. Yakin. Kalau kita berdoa dengan doa ini pasti dikabulkan. Mantap, ya kan? Yakin. Jangan pakai coba-coba. Cobalah. Kalau mujarab lanjut, kalau mujarab ini beres Abu Merah ini, ya. Bukan seperti itu. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbin lahin, dari hati yang lalai yang tidak ada keyakinan. Harus yakin, ya, dengan doa ini. Kemudian yang ketiga juga secara umum, ya, secara umum maknanya jauhi hal-hal yang bisa doa itu tertolak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seperti isi doanya, jangan sudah habis baca doa 3 ini, umpamanya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kemudian yang kedua, yang ketiga, habis itu ya Allah hancurkan usaha orang sebelah. Enggak boleh, ya. Betul dia 3 doa ini mantap, setelahnya disuruh pula ya Allah hancurkan orang sebelah itu. Ya Allah kasihlah penyakit tetangga sebelah tuh, ya. Ya jangan, tidak boleh, ya, karena doa kalau terkandung dosa atau memutus silaturahim tidak akan dikabulkan. Walaupun mukadimahnya sudah bagus. Jadi jangan ada hal-hal yang bisa menghalangi
terkabulkannya doa seperti isi doanya tadi, terkandung dosa, terkandung memutus silaturahim, ya, maka jauhi. Ataupun kita memudah-mudahkan dengan perkara yang haram, ya, memakan yang haram, minum haram, pakaian dibeli dari yang haram, dan begitu seterusnya. Karena ini jadi penolak jadinya kan. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki di zaman dulu tangannya sampai ke atas, padahal dia seorang musafir, dia sedang sulit, dia terus memanjatkan ya Rob, tapi tidak dikabulkan doanya. Kata Nabi SAW, bagaimana akan dikabulkan doanya? Padahal orang ini punya banyak syarat untuk dikabulkan doa, tapi tidak dikabulkan doanya. Ya bagaimana kata Rasul dikabulkan? Makanan yang makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, dan dia dibesarkan dari benda yang haram. Fa kaifa yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan? Ya, jadi tetap juga harus mengacu kepada etika-etika doa secara umum. Lebih bagus lagi kalau doanya itu satu di tempat yang mustajab, kedua di waktu-waktu yang mustajab. Lebih mantap lagi di sepertiga malam akhir, antara adzan dan qomat, ketika turun hujan, ketika musafir, dan begitu seterusnya ya. Jadi itu lebih mantap lagi. Atau mungkin kita gunakan untuk doa dalam sholat. Setelah tentu ya yang jelas-jelas dulu dibaca. Mungkin kita bisa ambil dalam sujud. Kalau ibu sholat sendiri, ya, dalam sujud, setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanallah, baru baca doa ini, kemudian kita meminta, ya. Atau di akhir tasyahud, setelah meminta 4 perlindungan kan, ya, min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mat wa min syarri fitnatil dajjal. Bacalah la ilaha illa anta, ini subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kemudian ibu minta sesuatu. Nah, itu lebih baik lagi di tempat-tempat yang bagus kan ketika salat, atau di sepertiga malam. Dan begitu, yang jelas bahwa kenapa kemudian doa ini dilebihkan di antara doa-doa yang lainnya, karena Rasul bersumpah masalahnya di situ, ya. Kalau doa lain kan Rasul tidak bersumpah. Rasul yang mengatakan, ya memang kalau Anda berdoa seperti ini mustajab, tapi yang sampai bersumpah, ya ini doa-doa ini aja. Yang Rasul sampai bersumpah, kalau kita menyebutkan atau membaca doa ini kemudian meminta sesuatu, maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 11.20. Kalau ada pertanyaan, satu saja. Kalau enggak apa-apa. Ya, kita langsung balik. Iya, silakan. Iya. Iya. Kalau sudah puasa Daud, yang lain lewat, Bu. Karena kalau puasa Daud itu sudah mewakili semua puasa. Karena Rasul mengatakan khairus siyam Daud. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Kalau ibu sudah puasa Daud, yang lain tidak perlu puasa. Ya. Jadi cukup Daud saja sudah mewakili semuanya. Tidak usah diborong, nanti ibu capek sendiri. Wa man yushaddadin illa ghalabah. Siapa yang memaksakan diri memborong semua ibadah, puasa sunnah Daudnya iya, Senin Kemisnya iya, Ayamul Bidnya iya, qada Ramadannya iya, semua nanti capek, Bu. Nanti ibu makin kurus, ya. Jadi kalau sudah puasa Daud cukup, itu saja istiqomah di situ. Ya, harus istiqomah ya, karena khairul awam adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang istiqomah walaupun sederhana. Ya, puasa sunnah Daud saja terus, Daud saja. Tidak usah yang lain ditengok, karena itu sudah mewakili semuanya. Wallahu a'lam. Iya. Terkait surah 1000 dinar itu kalau dibaca katanya bisa juga jarang untuk doanya itu apa benar? Iya, bukan hanya 1000 dinar, yang doa-doa yang lain pun banyak yang disabdakan Nabi SAW bahwa kalau kita berdoa dengan itu ya. Wallahu a'lam. Ibu pernah dengar dalilnya? Yang 1000 dinar itu? 1000 dinar itu apa itu doanya? Hah? Doanya seperti apa 1000 dinar itu? Iya, itu ayatnya, doanya seperti apa? Itu ayat 1000 dinar, bukan doa 1000 dinar. Nah, ya kalau ayat 1000 dinar iyalah maksudnya. Kalau doa 1000 dinar saya belum pernah dengar. Itu tidak ada dalilnya. Ya, kalau hanya baca itu yang ada adalah doa sapu jagat. Kalau doa sapu jagat ada Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini yang paling banyak dibaca Nabi, ya. Allahumma ya Allah atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Itu ada hadisnya. Cukup dengan doa ini saja mencakup semua kebaikan dunia akhirat. Dan ini diajarkan oleh Rasul kepada kita, dan ada faedah besar sapu jagat ini, ya, karena menyapu semua doa masalah terangkum dalam satu kalimat ini. Tetapi di situ harus dipahami
bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini terkandung 3 perkara. 1, meminta dunia yang baik. 2, meminta akhirat yang baik. 3, meminta supaya dijauhkan dari azab neraka. Berarti di sini porsi meminta dunia itu cukup 1/3 saja. Tapi porsi meminta akhirat itu 2/3. Karena wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini akhirat. Dunia itu cuma 1 saja. Atina fid dunya hasanah. Berarti kalau ibu berdoa 1/3 minta dunia, 2/3 minta akhirat. Itu maksud. Kalau doa sapu jagat. Ya. Tapi kalau doa ayat 1000 dinar ya secara makna mungkin waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, tetapi apakah kemudian dibaca dalam bentuk doa? Itu kan bukan dalam bentuk doa kalimatnya. Hanya memberitahu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimudahkan urusannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan itu ya. Mana kalimat lafaz doanya seperti dimulai dengan kalimat Allahumma umpamanya, ya Allah, atau Rabbana ya Rabb kami. Kan tidak ada di situ. Itu hanya ayat saja. Ya, kalau Nabi SAW memang menyebutkan siapa yang membaca ayat sekian maka akan begini. Ini kan perlu dalil namanya yang kayak gini ya. Harus ada dalilnya. Ya, walaupun secara maknanya benar, tapi kalau dibuat semacam amalan ini tidak bisa dikhususkan. Harus ada dalil. Ya, karena kita ini beragama itu perlu dalil. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka